Halo Jebret Tim, menuju 2024 kan sekarang sudah akhir tahun, detik-detik terakhir, tapi tetap kita disajikan dengan berbagai konten-konten menarik dan juga hasil-hasil pertandingan yang seru dari Liga Eropa termasuk Premier League yang pastinya membuat kita deg-degan karena ini waktu yang paling krusial dan juga festive period. Dan kita kilas balik sedikit ke tahun 2023 ini, nggak terlalu banyak kejutan tapi bisa dibilang ini benar-benar era peralihan regenerasi. Buat sebagian pemain, nama-nama pemain muda yang makin menjejakkan kakinya kelihatan makin bersinar. Ada Haaland, ada Bellingham, ada Lamine Yamal, ada Højlund. Kemarin golin sih lumayan ya. Tapi yang senior pun nggak berhenti bikin sensasi. Pindahnya Messi ke MLS jadi salah satu headline baru, terutama buat media di Amerika. Dan kita rangkup flashback 2023 dengan lebih dulu bahas soal sensasi Messi di Amerika. Ini gimana? Bener banget Panji, kaget Wih, ada kan? lagi Bukan ya. Messi, bukan Nesa. Oh Messi. iya, Messi. Mirip-mirip Mirip Nesa sama Messi. Messi ya. Jadi emang kita sengaja dari redaksinya Jebret Media milih Messi sebagai salah satu yang kita kaleidoskopkan tahun Oh, ini karena walaupun dia udah tua, walaupun udah masa peralihan, tapi menurut gue ini belum masa peralihan karena kepindahan dia ke MLS benar-benar booming banget ya tahun ini, baik secara media di sana di luar ataupun ya pasti ngebandingin lagi sama Ronaldo ke Arab kan. Jadi kita bahas dulu kayaknya ya, Messi masih kita layak Bener. kita highlightkan untuk tahun 2023 ini, Ji. Ya karena benar-benar memang menjadi ya namanya GOAT pasti akan diikutin terus kan kemanapun dia berada. Dan kan strategi dia didatangkan oleh Amerika ini kan banyak jurus ternyata kan, berbagai sponsor, kerjasama, katanya ada saham menuju Piala Dunia nanti. Dan juga ini kan impactnya adalah sebelumnya pemicunya adalah dia yang tidak nyaman dari PSG. Katanya di PSG dia dihina, dia diinjak-injak. PSG tuh kayak gak bersyukur punya dia. Gimana Fir, lo melihat Messi kayaknya di PSG karirnya ya singkat gitu kelihatannya. Tapi sebelumnya gue tuh sebelum kepikiran kalau lihat lo kayak gini tampilannya tuh kayak mundur ke 2003. Matrix, Neo. Tinggal pakai kacamata hitam aja dia. Bener Ji. Keren ya? Keren Ji. Keren Ji. Nah, kalau Messi, iya pasti kita akan lihat bagaimana dia untuk pertama kalinya ninggalin Eropa ya, Ji ya. Dia main ke Amerika Serikat, main ke MLS, kehadirannya dibilang transformatif bagi MLS yang digambarkan juga sebagai perbandingannya adalah David Beckham ketika dia datang 2005 ya kalau tidak salah. Dan kalau kita lihat Inter Miami benar-benar mengeruk keuntungan ya, 800% langsung peningkatan follower Instagram. Itu aja bulan Juli kemarin, datanya nggak tahu Desember ini udah berapa. Penjualan tiket tentu saja, selebritis yang datang ke pertandingan-pertandingan, A-list selebritis semuanya datang. Ini kita bisa lihat Kardashian dan lain-lain semuanya benar-benar membuat apa ya, suatu tontonan yang melebihi apa yang ada di lapangan dan juga membuat suatu brand yang tadi valuationnya itu mungkin 500 juta dolar sekarang bisa 1,an billion. Ini akan membuat Inter Miami dengan potensi penerimaan bahkan mencapai 200 juta US dollar hingga 2025. Ini akan membuat mereka jadi salah satu dari hanya 20 klub di dunia dan hanya klub kedua di benua Amerika yang bisa punya pendapatan sebesar itu. Jadi memang kalau kita lihat Messi di kesana sih transformatif. Tapi sampai kapan? Kita nggak tahu. Messi kan dia bisa main sekarang oke, bagus, tapi berapa lama dia bisa sustain main di sana karena tarikannya Messi. Karena lu lihat kalau pertandingan Inter Miami Messi keluar, kadang ada juga orang yang keluar dari stadion udah pulang gitu karena kan. lihatnya Messi doang, Mbak. Bener, ada di situ kelihatan kok footage-nya. Nah tapi kan kalau kita tahu MLS kan juga ada salary cap di. Maksudnya ini ketika Messi datang berarti ada yang harus dikorbankan dong, atau memang mereka ada jurus-jurus tertentu untuk formulasi di kontraknya untuk Messi untuk bisa mendapatkan bonus-bonus yang tanpa harus membebani gaji dari si Inter Miami. Good point Panji yang hari ini sebenarnya enak badan tapi Wih. luar biasa. Tetap profesional, Panji, yes. mantap, respect. Gue sebenarnya nggak sepaham sama Firzi soal apa namanya proyeksi keuntungan karena datanya, karena Firzi kan data, kita juga harus pakai data. Datanya dalam 5 tahun terakhir klub MLS itu semuanya merugi. Semuanya minus gede, termasuk Inter Miami. Sampai dalam 5 tahun terakhir, tahun ini aja minus 34. Dari mana duitnya? Dari pembeliannya si Messi, gajinya Messi tersebut 34 jutaan. Dan apa namanya, cuma ada Montreal, cuma ada Colorado Rapids, sama satu lagi gue lupa. Pokoknya cuma 3 tim doang yang nggak minus. Selebihnya merugi. Berarti bahwa kalau sustainability
MLS belum ada di situ. Masih jauh untuk kata sustain, untuk kata kedatangan Messi ini memberikan sustain bagi liganya. Enggak juga. Belum juga. Karena dari segi income nggak seperti itu juga. Messi datang karena dibantu oleh Adidas dan Apple. Betul. Ya, Apple TV. Tidak untuk membantu MLS, Betul. membantu Messi untuk datang ke Inter Miami. Inter Miami yang sebenarnya lagi fokus untuk pemindahan stadion dari samping kota ke tengah kota. Itu pun belum beres juga karena nggak gampang. 2025 Itu pun baru 2005 karena membebaskan lahan golf itu nggak mudah di Miami. Apalagi Miami ini kan pinggir laut juga gitu Iya, kan. belum KD-KD-nya kan harus singkirin dulu kan. Oh, kok paham banget soal KD. tahu deh. Mau dijelaskan lebih jauh mungkin Panji soal Soalnya KD. gue sudah KD-KD gue aduh gimana gitu Si ya. paham banget soal KD ini. Benar-benar. Panik. Kalau untung istri gak pernah nonton. Tapi Ya gitu. KPK loh mau Enggak, Nah, bahaya KPK. jadi kalau secara sustainability apalagi diproyeksikan Inter Miami dalam 2025 bakal menjadi salah satu tim dengan income terbesar, gue ragu. Karena apa? Kalau dari tiket penonton pun tiket stadion ini cuma 20.000 seat doang. Yang sekarang kan. Yang sekarang. Iya. Berarti kan baru pindah pun 2025 Iya, kan. 2025. Nah, jadi dari tiket, dari jersey, oke pembelian Messi. Tapi kalau selain Messi ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus juga dari viewership, semua di ke Apple-in. Apple Nggak ada sekarang. di worldwide, semuanya by subscription ke Apple. Jadi buat gua kalau MLS dengan kedatangan Messi, ya luar biasa kedatangan Messi ke MLS, jelas luar biasa. Karena dia bisa ngebawa pemain-pemain sahabat-sahabat dia Sahabat-sahabatnya. datang ke sana. Alba, Busquets, yang paling mutakhir katanya si Ya, Luis Luis Suarez. Suarez. Ya. Cuman kalau secara liga, nah, gua ini liga buat gue biasa aja. Oke, tapi gue tanya juga sama lo Ji sekarang. Kalau lo ngelihat kita dari zamannya Messi mulai dari pindah tadi dari Liga Prancis ke ini. Apakah ini memperpanjang hidupnya dia dan karirnya dia menuju let's see misalnya dia masih punya harapan nih untuk satu kali lagi Piala Dunia. Jadi MLS ini sebuah pilihan tepat nggak buat dia kalau menurut lo sejauh ini? Iya sih, karena kan secara tensinya nggak terlalu nggak terlalu keras. Kemudian dia Dengan satu kali cedera kemarin. iya, kan, dan dia juga bisa minta kan kemarin waktu sempat nggak fit pun dia minta ke pelatihnya untuk gak dimainin karena dia habis itu mau main di timnas Argentina kan. Itu pun dia kayak punya privilege khusus di sana karena Tata Martino pun juga orang Argentina juga kan. Jadinya cukup punya privilege di sana, dia bisa ngatur sendiri. Ini kayak raja kecilnya aja gitu. Bahkan dia lebih besar daripada pelatihnya sendiri. Ini yang Sebenarnya menurut Ji, gua itu kenapa dia nggak main? Karena kalaupun dia menang di game itu dia nggak akan lolos playoff. Betul. Jadi kemenangan itu tuh nggak berfungsi banget. Jadi nggak berdampak banget. That's why ya udah Messi nggak main juga nggak apa-apa gitu. Karena kan dianggap bahwa iya Messi bisa membawa klub yang dari nomor 2 dari paling bawah bisa masuk ke peringkat 9 untuk playoff. Iya. Soalnya nggak bisa juga gitu. Karena nih Inter Miami ya Messi-nya bagus, cuman teman-temannya kan ya gitu doang. Ya Jadi tapi kan dia bagian part of the team sih ya. Maksud gua Iya. mau dia udah nggak lolos atau apapun ya semua pemainnya kan masih main gitu. Berarti kan dia punya privilege khusus kan. Sementara di satu sisi memang dia ada agenda lain yaitu untuk bermain untuk timnas juga dalam waktu dekat Yes. itu. Menurut gua Iya, itu adalah benar. privilege untuk Messi yang dia bisa sekarang mengatur sendiri. Ya kayak mungkin Ronaldo juga bisa begitu juga demi kebugarannya untuk timnas Portugal nanti. Tapi Ronaldo ini sekarang dia kan kemarin baru nyetak 2 gol lagi tuh. Lawan Dia Benzema 5 ya? iya Benar, lawan jago. Benzema. Kemarinnya lagi Lima- kiranya kita tapping buat oh ya ya. kemarinnya lagi 53 gol sepanjang 2023 jadi pemain tersubur sepanjang 2023 ngelewatin Mbappe dan Haaland. Walaupun liganya kita tahu, tapi kita juga harus factor in umurnya, dia mainnya di mana. Gitu. Kalau buat Ronaldo sih banyak yang bilang dia kayaknya di liburan santai-santai, tapi nyatanya enggak, dia selalu give all in dia juga di setiap pertandingannya sih Al Apa Nassr. maksud lo juga berarti Messi nggak give all in ke MLS? Messi itu kan kita lihat priority dia di mana. Priority dia selalu ada di timnas Argentina. Dia juga pindah ke Miami karena ada banyak diaspora Argentina di sana kan, maksudnya Amerika Latin kan, Amerika Latin di sana. Jadi emang MLS Miami juga menerima dia karena si Jose Mas itu si CEO-nya dia tahu kayak bagaimana Messi kalau dia bersama timnas Argentina kan udah pernah ke Miami, dia tahu sambutannya gimana, pengamanannya gimana. Kita lihat Messi di sana oke, walaupun banyak community Latin di sana, tapi dia masih bisa belanja ke supermarket gitu sendiri kan. Walaupun I tetap think foto it's a good environment buat dia, apalagi dia udah punya rumah di sana kan dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi kayak dia emang udah punya planning untuk ke sana tuh bukan 1-2 tahun terakhir, tapi udah dari beberapa waktu yang lama. mungkin gini, kalau secara footballing project, gue lebih meminati memperhatikan Ronaldo di Saudi. Karena kalau kita udah jelas bahwa Messi bilang bahwa saya ingin lebih tenang, jauh dari kata hiruk pikuk media dan lain, saya ingin bermain lebih tenang dan dekat dengan keluarga.
That's why dia dan Amerika ke Argentina kan deket banget gitu kan. Jadi buat gua kalau secara footballing project Ronaldo di Saudi, buat gua lebih apa ya, kompetitif dibandingkan Messi ke Amerika, karena ya dari awal pun udah jelas dia ngomong bahwa saya pengen lebih tenang dari sepak bola, menghindar sedikit dari tekanan media. Ya, soal komersial itu juga sih sebenarnya, karena Messi itu kan bukan hanya soal jual baju, jual tiket ya dia. Brandingnya Messi itu selain Adidas, yang besar juga kan dia Budweiser, Pepsi, Mastercard, perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi ketika dia datang ke Inter Miami, itu perusahaan juga pasti ada kontribusi ke timnya, ke Inter Miami. Makanya tadi proyeksi $200 juta, walaupun kita nggak tahu ya kayak apa. Kalau misalnya Messi cuma main kurang dari setengah pertandingannya Inter Miami, apakah proyeksinya nyampe 200 juta? Kita meragukan itu. Masih banyak ya? Masih banyak ke depannya. Tapi apakah dengan adanya dia, at least sebagai figure di samping lapangan, mungkin ada pemain-pemain lain yang datang, Luis Suarez, atau nanti pemain-pemain Barca lebih muda lagi berikutnya yang nyusul. Itu mungkin yang akan meningkatkan valuation-nya Inter Miami. Ini kan Suarez sempat ada isu dulu katanya nggak mungkin datang karena ada salary cap ini. Gue nggak ngerti deh hitungan gajinya nih, apakah mereka mau dibayar dengan gaji sangat murah, tapi di balik layar ada bonus-bonus yang kita nggak tahu gitu Ya kalau based on salary cap, Amerika nggak bisa terlalu membebani, nggak bisa terlalu luas karena emang itu di semua olahraga yang based on yang close competition kayak di NFL, terus juga di baseball, NBA itu pasti ada salary cap karena pengen menjunjung kesetaraan dari income dan juga pengeluaran. Cuman ya kalau lu pengen merubah pendapatan lu lewat pemain yang luar biasa yang datang ke klub lu, ini nggak bisa lagi dipakai salary cap karena kalau selain duit apa yang bikin pemain ini datang ke liga lu? Iya. Nggak ada. Tapi kalau ngomongin tadi kan marketing project, apalagi lo sempat di awal bilang soal Piala Dunia, menuju Piala Dunia nanti yang di Amerika juga salah satunya. Jadi sebetulnya ini cuma proyek untuk marketing only, dalam arti banyak encourage penonton ke studio, ke stadion dan segala macam. Tapi untuk perkembangan sepak bola Amerika sendiri yang lo lihat sejauh ini sejak Messi datang, is it berubah? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak Yang gue perhatiin karena waktu kemarin gue merhatiin timnas Amerika Serikat yang juniornya, karena kalau pengembangan usia mudanya Amerika salah satu yang terbaik. Dia Sama perempuannya ya? Perempuan, apalagi itu keren banget. WMNC Bener, yang luar biasa sekolahnya bagus. udah gencar dia. Cuman pengembangan sepak bola usia muda Amerika salah satu yang terbaik di dunia. Dan dia menghubungkan itu dengan sekolah. Bagaimana lu boleh punya karir yang luar biasa di bidang olahraga, tapi lu harus punya standar pendidikan yang juga cukup bagus. Kalau di Prancis kita punya Clairefontaine, jadi kayak begitu juga. Nah, tapi untuk level senior, ini gua nggak begitu berhasrat untuk fokus karena biasa banget gitu. Karena gini, pemain dengan paling besar aja gaji sekarang siapa? Insigne, Messi gitu kan. Itu pun nggak memberikan dampak luar biasa kepada tim-tim sama sekali. Ya, jadi gini, gajinya Messi itu lebih besar dari gaji 25 klub Major League Soccer. Hanya Inter Miami, Toronto, LA Galaxy dan LAFC yang payroll mereka itu lebih besar dari gaji Messi seorang. Jadi ini memang disparity-nya jauh banget dari yang lain. Tapi kalau kita ngomongin MLS dan jumlah kehadiran di stadion, sebenarnya jumlah kehadiran stadion di MLS tuh nggak problem. Atalanta United bisa datengin 50.000, Mercedes-Benz Arena penuh kok tiap kali tanding. Stadion-stadion lain juga penuh, apalagi dengan Messi sekarang. Masalahnya bagi MLS adalah TV audience. TV audience itu yang diharapkan dengan kehadiran Messi bisa berkembang. Karena TV audience tidak sebanding dengan jumlah yang datang ke stadion. Stadion penuh, tapi TV audience dan penjualan hak siar itu belum setinggi yang diharapkan. Makanya Apple masukkan dengan Apple TV MLS Pass-nya mereka. Dan ini kita akan lihat dalam beberapa tahun apakah ada perkembangan dari ini ataukah mungkin kayak Beckham ketika dia datang dia sebenarnya lebih sibuk di Amerika, dia main buat Milan, dia cedera ketika main buat Milan, makanya 5 tahun dia di MLS katanya efeknya nggak sebesar yang diharapkan. Harapannya memang kerjasama Messi sama Beckham ini bisa lebih profitable dari ketika dulu Beckham pertama datang ya 2005. Nah ini kalau kedatangan Suarez menurut kalian jangka pendek apa emang hanya untuk menyenangkan sang Messi doang? Messi pun jangka pendek, Ji. Jangka pendek, bukan sampai nanti Piala Dunia nanti. Ya 2026. Maksimal sampai 2026. Habis itu pun nggak ada lagi karena ya pemain yang didatangkan usia-usia kayak begitu dengan jangka pendek untuk mendatangkan meraup pounds dolar sebanyak mungkin. Cuman kalau untuk developing sebuah liga, timnas yang bagus, bukan seperti ini caranya. Ya, artinya MLS nggak akan bisa lebih bagus daripada Liga Arab kan? So far langsung nge-punch. Itifak aja pendapatannya luar biasa besar.
Nah itu dari mana? Sponsor keluarga Iya, sendiri. PIF, dan, iya. dan income penonton Enggak, juga. iya. Karena di Arab nggak ada yang namanya Salary social cap. parity, salary cap, bla bla Iya, gitu, iya, langsung dikasih aja duit yang banyak lumayan. Investor dari sponsor bisa langsung investor bisa langsung ngasih sendiri ya. Iya, dan Tanpa ada ya itu pembatasan. orang-orang bilang itu kan bagian dari sports washing dan lain-lain. Sebelum kita beralih ke liganya Ronaldo, bukan Liga Ronaldo sih ya, karena semuanya jadi merata Liganya seolah-olah Benzema. dia. Satu pertanyaan gue soal Messi sendiri, ngelihat dia yang sekarang 2026 dia masih bisa nggak sama Argentina? Masih bisa sih kalau Menjadi bagian masih- timnas, yes. Masih bisa. Menjadi bagian timnas. Cuman kalau perform kayak 2022 kemarin, Ya gue seharusnya bilang 2022 tuh last dance dia sih. Iya. Cuman dia kan masih punya ambition, dia merasa masih bisa. Semua di Argentina pasti masih pingin lihat dia main selama mungkin, Mbak. Jadi maybe bisa. Tapi itu dia, nggak mungkin lah. Maksudnya nggak mungkin lagi dia main 90 Iya. menit atau Iya, 120 iya. menit setiap dan pelatih pertandingan, juga bukan nyetak si 7 gol. Luciano juga kan. Luciano Lionel Scaloni. Scaloni ya. Iya. Bukan, aku kira Luciano Leandro. Luciano Leandro. Kita lanjut lagi dari pembahasan yang gak kalah serunya tentang Pep Guardiola. Selain satu ini. Tahun 2023 ini Manchester City memborong trofi sama dengan jari tangan kanan gua. Segini jumlahnya ya. Dan terakhir mereka menang di Piala Dunia antar klub lawan Fluminense di turnamen formalitas. Nah ini kata Pep kan kemarin ini semua gelar sudah dia raih. Apakah masih ada ambisi yang sama untuk seorang Pep Guardiola bersama Manchester City ke depannya, Firzi? Ya, Pep itu sebelumnya pada Juni lalu dia sempat bilang ya, kayaknya habis perpanjang kontrak ini udah cukup. Waktu itu ESPN yang pertama bilang bahwa katanya Pep itu sedang mencari bukan mencari, tantangan berikutnya bagi Pep adalah level timnas, baik itu timnas Brazil atau timnas AS, dua negara yang disebut. Tapi itu Juni lalu, jadi ternyata 6 bulan ini berubah cukup drastis ya. Setelah walaupun dia menangin 5 gelar sekarang di Piala Dunia antar klub kemarin, si Pep bilang bahwa, duh kayaknya gue masih ada energi nih, gue masih pingin lanjut, gue pingin untuk meneruskan sampai 2025. Dia baru panjang kontrak 2025, itu waktu yang lama, mungkin dia akan menemukan motivationnya lagi. Sementara kita lihat juga di Premier League banyak pelatih-pelatih bagus yang ada di sana. Selain Klopp sekarang udah ada Unai Emery, udah ada banyak pelatih-pelatih baru yang kalau dibandingin liga-liga yang lain di Eropa nggak ada apa-apanya lah. Semua pelatih bagus ngumpul di Inggris. Jadi mungkin buat dia ada challenge, ada motivasi lebih. Tapi kita nggak tahu juga karena ini tahun ke-8-nya Pep sebelum ini paling lama berada di suatu klub 4 tahun. Ini uncharted territory buat dia. Kita nggak tahu dia akan gimana, apakah dia akan burn out ataukah dia akan menikmati the challenge motivation dari adanya coaches yang juga nggak kalah hebatnya sama dia. Kita akan lihat seperti apa. Pergantian pemain di tubuh City tahun ini ditambah juga rasa lapar yang mungkin sudah dirasakan bertahun-tahun. Apakah akan terus terjaga nih di tahun ini juga? Gua rasa terjaga karena ini Pep Ji. Kalau Pep ini gua rasa kita nggak bisa, gua nggak mau nyamain Pep. Gua tuh menempatkan Pep sini, ini pelatih-pelatih lain gitu karena manajemen, terus rasa lapar, terus apa cara dia menghadapi tim yang oke, kita kehilangan pemain penting kita dari musim lalu, sekarang kita berbeda. Cara dia adjust, bagaimana dia yang tadinya center oriented sekarang jadi flank oriented lewat nampak kayak Doku jadi nampak bagus banget kan. Nah, itu buat gua pintarnya Pep gitu. Saat lu nggak bisa terlalu fokus di tengah, saat ada Kevin De Bruyne sekarang absen, terus lu mainin flank dan bagus-bagus juga. Ini buat gua pinter-pinternya Pep. Cuman buat gua apakah motivasi itu tetap ada? Yes. Apakah pemain ini tetap terjaga? Gua rasa Pep tetap bisa. Walaupun di awal tahun 2023 kita ingat si Gundogan pernah ngomong ada something missing di City. Cuman ya itulah Pep tetap bisa balik lagi ke track, dia tetap bisa mengumpulkan fokus pemainnya dan ya 5 gelar sejauh ini. Kan itu tadi yang sempat dibilang sama Aldi kan, pasca si Gundogan ngomong kayak mungkin rasa lapar yang sudah berkurang dan lain-lain kan, dia nemuin tuh taktik baru ya dengan 4 center back, 5 center back, ada semua dalam back tengah. Tapi kan tahun ini kelihatannya itu nggak begitu works nih. Menurut lo apakah dia akan berganti lagi, ada formasi revolusioner lagi? Iya, 8 tahun di satu klub pasti akan ada changes yang dia lakukan dengan personel yang ada dia sekarang. Kita
tahu dia dari dulu pernah kayak dari Kyle Walker dia taruh sebagai pivot di tengah. Sekarang dia seorang back tengah, Akanji dan Gvardiol dia jadiin pivot juga. Bahkan positioning Gvardiol bisa sampai maju ke depan terus maju. Itu kan sesuatu yang kita not necessarily look ketahuan dari Pep dari zaman-zaman dulu sebelumnya. Dengan adanya waktu yang cukup lama dia di satu klub, tentu dia perlu reinvent juga banyak hal dari dia, dan kredit bagi dia terus melakukan itu walaupun kita nggak tahu nih apakah sekarang ini dia one transfer too far, menjual Gundogan, melepas Riyad Mahrez dan lain-lain, karena itu tadi adaptasinya Nunes sejauh ini adaptasinya so and so banget. Rico Lewis kadang bagus, kadang enggak. Gvardiol tadi kita berapa kali bahas dia masih kikuk banget di posisinya yang enggak lazim ini bagi seorang center back. So kita akan lihat Pep biasanya paruh kedua musim dia tancap gas. Kita akan lihat seperti apa nih. Belum lagi dengan KDB balik, faktor apa yang KDB bisa bawa ke tim ini yang nggak ada di paruh pertama musim. Ya, artinya ketika KDB balik kayaknya solusinya udah selesai nih coach. Maksudnya kemarin-kemarin yang dia mengalami masalah kreativitas. Nggak segampang itu. Gini, kalau dibilang Pep masih punya rasa lapar, iya. Pemain masih punya lapar, iya. Tapi ada satu hal yang orang sering lupa adalah Pep ini tetap manusia. Oke? Artinya he make mistakes. 6 tahun terakhir, berapa? 6 tahun kan? 6 tahun terakhir, dia selalu berhasil dengan melakukan regenerasi. Pelan-pelan diganti. Tahun ini, enggak, gue bilang. Ya itu dia. Tahun ini tidak. Sampai dia berani mengeluarkan statement. Kalau gue tahun ini juara treble, gue pensiun. Artinya dia tahu it's impossible. Kenapa impossible? Ya karena pemain baru-baru nggak perform. Gue nggak setuju kalau dibilang Doku. Doku bagus, bagus banget. Tapi tidak dengan sistem Pep. Gue ngeliat ini persis kayak Grealish tahun pertama. Gvardiol, Nunes, it's impossible menggantikan Gundogan terutama. Yes. Oke. Apalagi KDB cedera. Sekarang ditambah Rodri cedera. Emang sistemnya berjalan cukup bagus, cukup kelihatan. But it's just not enough. Haaland juga masih cedera kalau nggak salah, atau belum fit lah, ya kan? Nah, dari kesimpulan yang Pep bilang soal treble itu tahun ini, gue bilang ya kayaknya dia tahun ini menganggap sebagai rotasi. Kenapa? Dia lebih sering kasih jam bermain untuk Doku. Grealish itu nyaris nggak main loh. Padahal dia kurang bagus apa musim lalu. Ya karena dia anggap ya tahun ini nggak harus gue korbankan biar pemain kayak Grealish, Gvardiol lebih cepat tune in. Ake kurang bagus apa? Pada saat dia ceria, dia comeback nggak dimainin juga. Iya kan? Nah itulah yang dilakukan. Tapi pertanyaan kedua kan apakah dia berhasil memoles pemain ini? Gue sih nggak yakin. Kenapa coach nggak yakin? Ya kualitasnya. Karena kualitasnya ya, berarti yang lo lihat dari kualitas mereka. Ya, orang Rico Lewis bla bla, gue ya sorry itu gue nggak impress sama sekali dengan Rico Lewis ini. Nah, tapi kalau ngeliat Pep yang sekarang, menurut lo bakal nyampe kayak dulu Wenger sama Ferguson nggak? Sampai Bisa jadi. 15 tahun ke atas gitu? Oh enggak. Kan sekarang udah 8 tahun nih. Ya, 2 enggak. tahun, 10 tahun mentok. Sekarang sepak bola itu udah apa ya? Dulu zamannya Wenger, Sir Alex lu nggak juara oke, gitu ya, fine aja, supporter nggak demand, tambah lama very demanding kan. Dan dulu kan nggak ada media sosial ya. Iya, duit tambah banyak, tekanan tambah berat. Sekarang pressure terlalu besar. Lu mau cari apa sebagai Pep? Ya kan? Dan gue setuju, mumpung dia masih ya relatif muda, masih fit dan lain-lain, duit dia udah nggak butuh lagi ke timnas. Jadi feeling gue sih 2025 itu benar-benar terakhir buat dia. Dan kita ngomongin dari City ini kan juga banyak kasus yang menghinggapi dia, bahkan katanya ratusan kasus yang diduga tersangkut sama City. Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada yang nyangkut-nyangkut juga satupun. Ini gimana? Lo ngeliat sampai sekarang update-nya sejauh mana nih progres dari kasus yang katanya berani dikeluarkan tapi nggak ada yang bisa benar-benar Kalau posisi gue innocent until proven, Ji. Jadi selama belum ada ketuk palu, City adalah bukan tim yang melanggar apapun. Gitu. Kalaupun nanti udah ketuk palu, baru kita ledekin bareng-bareng. Cuma sejauh ini City belum melanggar apapun karena apapun yang dituduhkan sama si barisan jurnalis tersebut belum terbukti gitu, belum ada pembuktiannya. Walaupun mungkin pembuktiannya sedang berjalan, cuman kan kasus banyak banget. Berkas-berkas yang harus dicek kan banyak banget. Jadi ya, gua ngerti mungkin prosesnya sedang berjalan ataupun mungkin udah ditutup aja gitu. Enggak. Katanya investigasi selesai itu 2025.
November 2024. Ya 24 ya. Udah lewat dong. 24. Oh, 24 tahun depan. Jadi emang November loh. banyak banget berkas yang Iya. diperiksa. Pertanyaan gue kan Lama simple. banget. Lu namanya FA loh, soal FA yang punya staff banyak yang benar-benar ini juga dikatakan sama UEFA ya. Orang UEFA bilang sekarang harusnya FA lebih berhasil daripada zaman kita mensu City. Iya, 2013, Karena dulu kita nggak begitu prepare dengan 50 lawyernya City. Sekarang mereka jauh lebih prepare. Tapi apa iya sebuah organisasi FA yang tua yang image-nya luar biasa Nggak berani mengeluarkan 155 tuduhan tanpa ada 10 yang nyangkut minimal. 10 nyangkut aja udah nama lu udah jelek. Lu 150 cuma 10 nyangkut. Iya. Apalagi kalau 30 nyangkut ya. Welcome divisi 3. Ya, anjing. Lah iya dong. Everton satu kasus saja 10 poin. Ini 30 kasus 300 poin dipotong. Iya kan? Tapi sebenarnya apa sih yang paling benar-benar di highlights dari kasus ini, Fir? Iya, itu Financial bridge sumber pendanaan timnya, Gitu ya. duitnya dapat dari mana? Kalau Sponsor. istilah gue amplop. Enggak lah. Uang papa. Amplop apa? Amplop ke Amplop. wasit. Ya kemana-mana aja. Nggak harus ke wasit. Enggak. Kalau emang dari Panama Papers atau apa Papers itu kan adalah dapat nih 100 juta perusahaannya antah berantah gitu dari Cayman, perusahaan perusahaan diri juga. Shell. Ternyata kalau diurut-urut ya dari dia dia juga juga. duitnya. Investment Itu group. kan yang nggak boleh kan karena dalam FFP seorang pemilik itu bisa memberikan maksimal kalau nggak salah suntikan 30-an juta pound deh per musimnya, nggak lebih dari itu. Ini basically untuk dari satu sponsor aja lu bisa dapat 50, 60, 70 yang dipakai untuk beli pemain-pemain itu. Nah, makanya tapi untuk membangun ini jadi sebuah kasus karena kalau nggak salah tuduhan itu nggak bisa didasarkan atas leak-leak kayak gitu. Leak-leak itu kan juga didapat secara ilegal. Iya. Jadi harus dicari secara cara legalnya untuk build a case against City. Makanya Everton langsung kena karena Everton kerja sama banget nih sama Premier League. Iya sih kita Dia ngebuka tuh kita semua. sedikit kebobolan sih keuangan kita padahal lebihnya berapa? 25-an, 15 20, 15 juta. Kecil dibandingin kalau dugaan City ini benar ya. Kecil tapi mereka nunjukin bahwa emang salah, mereka memang salah, tapi dikasih hukumannya berat. Nah, ini kita akan lihat FA seberapa berani juga dalam konteks hubungan pemerintah Inggris dengan Abu Dhabi. Nah, karena itu penting juga negara Teluk itu kan juga jadi salah satu partner dagang terbesar UK sekarang setelah mereka Brexit. Brexit juga nembak kaki sendiri kan. Jadi mereka tergantung dari duit negara-negara Arab ini. Jadi artinya ini nggak bakal kita baru bisa melihat keputusannya baru November 2024. tahun depan berarti ya. Iyalah. Lama banget berarti ya. Ini Masih. ya berarti lu masih Enggak. Kalau ini yang versi tadi kan bahas ada wartawan yang nuduh-nuduh dengan cara yang tidak legal. Tapi yang nuduh ini FA loh. Ya. FA mungkin nggak dengan bukti-bukti tidak legal atau ilegal berani Legal mengeluarkan statement lu punya melakukan dakwaan itu 155 kali breach. Iya. Kan nggak make sense. Harusnya yang dilakukan FA adalah kalau lu berani menuduh, ya itu ada Harus dasarnya ada- yang legal, Iya, bukti yang case-nya legal. Nah ini yang gue tunggu. Ya. Sehebat apa City bisa keluar dari lubang jarum ini kalau sana nggak disanksi atau sanksi kecil. Tapi kalau sampai ini nggak terbukti, ada apa FA sama City? Aduh, susah Iya ya. nggak? Tapi emang susah sih karena kan Ada amplop di antara mereka. FA ngapain nuduh City gitu kalaupun sampai terbukti nggak ada apa-apa gitu. betul. Nggak make sense. Nggak make sense gitu. Kalau seandainya 10 aja terbukti itu udah nggak make sense buat gue. Minimal 30 lah. Mungkin ini kesalahan FA langsung dijebret 115. Iya. Coba 5 kasus. Iya, maka dari itu kita lihat. Kalau 5 nyangkut satu masih oke lah Selesai nanti dong, atur. ya kan? Ini 155 loh. Masa nggak ada yang nyangkut, nggak make sense banget loh. ini mungkin City bisa nuntut balik ya. Kalau misalkan 155 nggak ada yang nyangkut, lu udah mencemarkan nama Mencemarkan baik baik. lu selama ini. Ya, Makanan. dan itu tidak akan dilakukan. Karena Iya. Dan FA pun juga nggak sembarangan lah dia nuntut orang. Nuntut Iya klub. makanya. Karena ada hengki-pengki antara aduh. Pengen ada dan hengki-pengki di lagi. antara kamu dan aku. 2023 5 trofi. 2024 menurut kalian City dapat berapa trofi minimal? 1 1. Piala Nggak tahu deh. Piala Ciki masih bisa. Ya, udah Ciki udah nggak ada dong dia. Kan udah kalah. Karena belum, FA belum mulai. FA belum mulai. Gue bahkan Kalau berani udah kalah. taruhan. Gua udahan. Gue bahkan berani taruhan. Ya. City nggak juara musim ini. Premier League. Apapun. Enggak, EPL. Oh, EPL. Either Arsenal atau EPL. Liverpool.
Ush, udah langsung statement nih. Siapa yang siap? Rijal. Lo? Villa enggak Villa Koji Villa. Enggak lah. Kalau Gua juara mah. Langsung ada yang jauh lah. mau pesaing. Gimana Fir? Lu berapa minimal apa? Trofi? trofi? 1 mungkin domestik, mungkin FA, nggak tahu undiannya tapi. Anjay, nggak ada yang jagoin IPL ya. Lu? Iya. WPL, IPL masih dia. FA, UCL enggak. UCL. Ya, Enggak, UCL kayak dari Inggris enggak deh. Inggris lagi jelek semua di UF apa di Eropa. Enggak ada yang bener-bener. Kita taruhan. Aduh, Nggak, apa sih? banget. Itu ada Rijal. Lu apa City? Arsenal aja, Lu Arsenal. Juara Enggak, Liga Champion. bukan City yang juara. juara. Oh iya. Apa? Either Arsenal atau Liverpool. Oh iya. Enggak kalau ini. Kalau UCL. Oh, kalau UCL Masih banyak soalnya. Inggris kayak kurang. Kalau UCL tergantung drawing UCL, sih. iya. Susah. Ya, gue 2 sih minimal lah. Apa tuh? Either itu mungkin Piala FA sama IPL atau UCL. Iya, itu. Tapi juga. Gua gue Liga- berani bilang City nggak akan juara. Karena gue Liverpool melihat masih Liga, ada missing, masih ada hole-nya di Banyak. Dan City kalau ada KDB mungkin akan lebih bagus lagi nanti. Makanya belum kelihatan. Tapi gue masih menjagokan City sih juara IPL. Iya, gue juga. Oke, kita akan lihat nanti City di tahun 2024 apakah akan kembali Apa, menjadi Coach? raja di Eropa atau Ujungnya justru Justin lagi yang menjadi transisi yang dialami oleh Pep. Kita akan ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Setiap tahun fenomena pemain bagus akan muncul, tapi kalau pelatih nggak tiap tahun. Musim ada di tahun 2023 ini, walaupun belum bergelar, ada satu nama yang lumayan buat kejutan. Emang sih cuma di Liga Jerman, tapi tetap aja nama Xabi Alonso patut kita bahas nih, karena bersamaan juga dengan liga yang disebut-sebut paling seru, ada juga nama Ainge yang sempat out of prediction. Kita bahas pelatih-pelatih mentereng di tahun 2023 ini dulu. Nah, ini kalau kita ngomongin sebagai pelatih yang tergolong masih muda, 41 tahun juga, Xabi ini cukup bikin banyak gebrakan. Bahkan dari musim lalu dia mengangkat Leverkusen yang tadinya di papan bawah bisa naik ke papan tengah, dan bahkan tahun ini benar-benar tidak terkalahkan dengan produktivitas yang sangat luar biasa. Lo melihat gimana, coach melihat Xabi Alonso ini, apakah karena faktor di Bundesliga dia bisa seleluasa ini atau memang dia sejenius itu, coach? Oke, kita harus pisah dulu ya. Ya. Kita flashback dulu. Let's say 10 tahun terakhir. Hampir selalu setiap tahun ada aja pelatih. Yang gue masih ingat itu Eddie Howe. Digadang-gadang gantiin Arsene Wenger. Betul? Waktu dia di Bournemouth. Ya. Habis itu, ya lihat Castle kayak apa sekarang. Menang 8-0. Sedih. Nah, terus banyak sekali pelatih-pelatih kayak gitu yang digadang-gadang hebat akhirnya flop. Terus yang cukup recent itu pelatih Nice ya, yang juara Lucien Favre. Prancis. Lucien Favre. Favre. Sebelumnya Ya, Favre terus ke PSG. PSG. Iya kan? Favre itu nggak ke PSG. Enggak, ya. yang Galtier itu. Ya, Galtier. Galtier. Galtier juara dengan siapa? PSG. Bukan, Bukan itu sebelumnya. Iya, Nice kalau nggak salah. Nice kan? Ya, oke, juara dengan Longs. ya, Gua lupa. ya whatever lah itulah. Lupa, ya. Pokoknya non PSG. Pindah ke PSG, flop juga. Jadi pelatih, gue pengen tahu parameter pelatih hebat itu apa sebenarnya? Apakah hanya dari sisi prestasi? Kita lihat Potter, luar biasa di Brighton, flop. Tapi ini yang dari sisi flop, banyak juga yang yang berhasil ya Pep. Oke, Pep cukup berhasil. Bukan cukup berhasil lah. Ya, sangat berhasil. Sangat berhasil lah dia. Cuman pelatih kayak Pep dan Klopp ini kan jarang. Makanya gue selalu bilang pelatih hebat di dunia itu cuma 2 pada saat ini, yaitu Pep sama Klopp. Banyak mungkin yang mendekati atau akan menjadi hebat, tapi untuk gue sih 2. Nah, artinya jadi pelatih hebat itu butuh sinergi. Itulah kenapa gue bilang gue memiliki banyak job, oke? Dalam hidup gue. Yang paling berat itu sebagai pelatih. Udah gitu nggak dihargai pula, ya capek kan? Bener-bener yang paling berat itu sebagai pelatih, karena lu harus bener-bener ngurus semuanya dari A sampai Z. Untuk bikin satu tim dengan, kalau di futsal kan 24 individu, kalau di bola kan 30-40 individu. Yang biar mereka bisa sinergi, dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang, baru kalau non teknisnya oke, baru kita ke lapangan, ke teknis. Nah, so far pada saat ini Xabi Alonso berhasil melakukan itu. Cuman ini kan di Bundesliga. Ya, gue kasih contoh apple to apple lagi. Pemain yang sukses di Bundesliga flop di itu Sancho. Ya kan? Kalau dia pindah ke klub besar, ya masih 50-50, bisa berhasil bisa enggak. Mungkin plus poinnya dia nama besarnya, oke.
Tapi ya banyak juga nama besar yang flop ya. Mungkin nama besar kayak Gattuso pindah kemana-mana juga. Seedorf di Milan dipecat. Frank de Boer kurang besar apa namanya. Jadi nama besar nggak begitu ngaruh juga, ya kan? Gue belum pernah lihat Xabi Alonso main, oke? Tapi bahwa seorang bek kanan yang namanya Frimpong bisa cetak 7 gol dan assist, artinya itu something gitu. Dan Frimpong itu bukan bek kanan yang luar biasa. Oke lah, cukup bagus. Nggak segerasa gerusuk ke Dumfries, tapi lumayan lah bahwa dia bisa mengangkat pemain yang nggak dikenal sebelumnya jadi bagus. Nah ini sebuah plus point. Terus playmaker siapa? Wirtz ya. Wirtz ini kan memang skillful. Bagus. Cuman untuk dia Masih hijau. bisa mengeksplor kapasitasnya, bakatnya, ini juga berkat pelatih. Nah di Republik Wakanda ini pelatih kan cuma dinilai dari hasil akhir. menang kalah. Makanya gue selalu untuk member gue terutama gue selalu bilang, lu belajar untuk melihat proses bukan hasil, karena ini dua hal yang berbeda. Maka dari itu kalau lu fans MU silahkan nonton Chelsea, Arsenal, City dan lain-lain, karena dari setiap match kita bisa belajar. Nah, kembali lagi ke Xabi Alonso, apakah bisa? I don't know. Nggak ada yang tahu juga. Kalau orang tahu ada yang klaim dia bakal berhasil di Madrid, itu bullshit. Itu bullshit. Ya, tapi kalau lihat bagaimana dia, kalau tadi kan mungkin yang disebutin ada beberapa kayak Potter, Eddie Howe, itu kan levelnya masih tim mediocre gitu ya. Ini kan ada di papan atas Bundesliga dengan tidak pernah terkalahkan dan bahkan produktivitasnya bisa segitu bagusnya gitu. Ya, timnya bahkan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah Bundesliga itu tadi, Ji. 25 pertandingan tadi udah disebutin tanpa kekalahan, 81 kali mencetak gol, 11 kali clean sheet, 18 kali kebobolan. Angka-angka yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat penampilannya pun Leverkusen bermain dengan sangat bagus ya. Mereka itu tim yang mulai dengan cepat, biasanya mencetak gol dengan cepat. Biasa 15 menit, 30 menit pertama mereka nyetak gol cepat, habis itu menunggu lawannya untuk melakukan transisi cepat. Kalau yang dibilang juga si Xabi kan juga diwawancara sama situs Bundesliga kemarin, dia bilang kenapa tim lu bisa sesukses ini sekarang. Tadi dia bilang apa yang coach bilang, bahwa segala elemen tuh bekerja jadi satu sekarang. Tim, pelatih, staff, pemain, semua manajemen semua bekerja dengan baik. Dan kita harus tahu Leverkusen ini nggak selamanya kayak gini. Beberapa kali mereka dalam kesulitan yang mereka ciptain sendiri lah, terutama ketika Simon Rovers kalau nggak salah masih jadi direktur sepak bola di sana. Berantakan, tapi sekarang itu semua berjalan dengan bagus. Pemain-pemain baru yang dia datengin, itu dibilang, Xabi bilang pemain kayak Boniface, pemain kayak Xhaka, itu mereka itu punya football intelligence. Football intelligence itu yang penting bagi timnya Xabi. Berarti Xhaka intelligence kan. Iyalah. Dia Xhaka itu dibilang, kehadiran Xhaka itu dibilang kayak jadi perwakilan dia di lapangan, karena dia tahu persis Xabi ngomong A, Xhaka translate-nya dengan benar ke para pemain yang lain di lapangan, sehingga dia menjadi suatu aset dengan pengalamannya, menjadi suatu aset yang sangat penting. Pemain-pemain lain, kecerdasannya, football intelligence-nya kayak Grimaldo bisa main di beberapa posisi, di back, wing back bisa, di tengah bisa, di wing kanan bisa. Dipuji secara khusus oleh Xabi, dibilang bahwa pemain kayak gini yang kita cari, not necessarily the skills, tapi karakter dan kecerdasan bermainnya, itu yang penting bagi Xabi. Ya karena satu tim ini kan nggak bisa lu 11 Ronaldo atau 11 Messi. Betul. Ya kan? Betul. Lu butuh yang gerasa gerusuk, butuh pekerja keras, butuh yang pintar, butuh yang... Nah ini yang membuat jadi satu. Tapi kalau dibilang football intelligence ya soal Saka ini kan dari Inggris, ibarat turun kasa, makanya dia bisa keep up. Dan dia kan pernah main di Jerman juga, Dan dia tahu. pernah main di. Gue masih ingat kalau kita bicara Leverkusen sedikit intermezzo, waktu gue interview dengan Lothar Matthäus. Untuk yang nggak tahu, Bayer Leverkusen ini, Bayer itu perusahaan obat. Oke, Bayer 04. Gue tanya ke Lothar Matthäus, Bayer Leverkusen ini perusahaan besar, kenapa mereka nggak didukung oleh uang? Dia bilang sekarang semua klub di Bundesliga itu udah independen, nggak tergantung, dan mereka harus pinter-pinter kelola dari sisi pemasukan dan pengeluaran. Jadi jangan terbuai dengan nama besar Bayer di belakangnya,
Tapi ini klub sudah mengelola dirinya sendiri lah, maka dari itu mereka nggak bisa jor-joran walaupun ada perusahaan besar di belakangnya. Ya kayak Stuttgart dengan Mercedesnya, dengan Dortmund, gue juga pernah interview Sebastian Kehl, Borussia Dortmund, gue nanya, ini pas lagi pandemi ketika dia habis jual Sancho, uang yang dia habis penjualan Sancho, dia bilang 50% uang itu kita Dortmund pakai untuk bayar operasional mereka selama pandemi. Sementara di satu sisi ketika itu Chelsea kalau nggak salah habis beli Lukaku 100 juta. Gue nanya, menurut lo kayak gini FFP salah nggak? FFP harus dibenahi nggak? Ya dia bilang ya iklim sepak bola sekarang kayak gitu. Tapi kita di Jerman melakukan sepak bola dengan cara kita. Kita nggak mau seperti tim-tim yang lain di luar sana. Mereka punya cara mereka sendiri dan tetap menjalankannya seperti itu. Artinya godaan ke Madrid buat Xabi Alonso pun ini harusnya diterima apa enggak nih? Kalau baik kontrak itu kan Liverpool Madrid itu kan adalah kalau dua tim itu datang, gue bisa Oh iya, bisa baik approve kontrak gitu. ya, Cuman bagus. kalau dalam dekat ini gue nggak melihat Xabi ini keluar dari Leverkusen karena dari banyaknya progres yang dibuat di Leverkusen, bagaimana dia adalah pelatih yang saat lagi latihan pun dia menunjukkan luar biasa bahwa passing itu yang bener begini, dan anak-anak muda ini kan rata-rata usia 24-25 kan, rata-rata pemain Leverkusen ini, dan bener-bener ditunjukkan dan bener-bener mendengarkan karena apa, dia punya fundamental teknik yang luar biasa bagus sebagai pemain dan juga pelatih, dan dia punya background yang trophy oriented, jadi Xabi emang udah hampir menjuarai semua gelar gitu, yang ngedengerin pun ya udah dia orang yang perlu dan patut kita dengerin, dan terbukti saat kita melakukan apa yang dipengenin Xabi. Dan timnya sekarang seperti apa gitu, dan dari segi permainan juga, kalau tadi dibilang bahwa ya ini tim menyerang bla bla bla, yes, cuman satu stats yang paling menarik buat gue adalah dia memiliki 61% penguasaan bola kembali di attacking third-nya lawan. Jadi bener-bener dia bener-bener nggak memberikan waktu lama bagi lawan untuk merebut kembali. Abis itu menyerang lagi penguasaan bola ya, karena dia ngelihat Pep, dia ngelihat Rafa Benitez, dia ngelihat Mourinho. Bener-bener influence-nya emang luar biasa banget, penguasaan bola itu semua ada di sana. Emang Mourinho menguasai bola kalau main? Enggak. Enggak, sorry, Mourinho enggak ya. Dia doang Dia yang doang jalan. enggak. Berarti bukan dia, berarti teknik. Man manajemen mungkin. Xabi Alonso Man emang management. di interviewnya dia bilang sih soal gegenpressing itu Iya. dia pakai gegenpressing. Makanya dia gitu. 61% penguasaan bola kembali setelah dia kehilangan bola. Kalau soal main menyerang, ya Adi Hutter juga main menyerang di Jerman. Cuman ya bagaimana bisa main seperti ini dengan ya Grimaldo di Portugal kan ya orang Benfica. udah umur berapa? tua sih? nih. Iya kan? Bisa kayak sekarang juga menjadi Bekas Arsenal bukan? Bukan. dari Benfica. Benfica udah lama nih, pemain Iya, lama, pemain back kiri. lama. Terus juga Hoffman yang ya, orang bilang biasa aja, sekarang nampak bagus lagi. Boniface juga siapa? Gue gak pernah denger tiba-tiba. Gue gak pernah denger. Iya makanya tiba-tiba jadi bagus juga. Ya kalau Frimpong itu udah biasa denger dan bagus. Cuman gue gak tahu bisa bagus ini juga. Cuman apa yang bakal terjadi dengan Xabi Alonso di masa ke depan? Ya gue gak tahu juga. Cuman gue pengen dia doing something di Leverkusen, karena tahun lalu kalah di semifinal Europa League kalau nggak salah. Walaupun dia kalah, cuman dia benar-benar menunjukkan pertandingan yang bagus. Kalau di based on hasil doang ya mungkin dia nggak juara apa-apa di Europa League. Cuman secara permainan gue sangat terhibur dengan Xabi. Oke, kalau dari Xabi di Bundesliga, di Premier League mungkin bukan pelatih muda, tapi pelatih yang cukup memberikan kejutan, yaitu ada Ange Postecoglou yang orang mungkin berpikir nih Spurs kok udah hilang harapan, nyari pelatih yang ber-CV besar, gagal terus, Conte, Mourinho, sekarang kayak udah ngasal aja ngambil seorang nama Ange Postecoglou, kehilangan Harry Kane dan lain-lain. Tapi somehow dia bisa menghadirkan kejutan, bahkan di awal-awal musim ada di papan atas, sekarang pun nggak di atas banget, tapi ada di peringkat 4 ya, maksudnya sekarang peringkat 4, peringkat 5, di antara segitulah. Jadi memang ini, apakah ini hanya, kalau kata coach kan mungkin jawabannya mungkin honeymoon period. Menurut lo ini honeymoon period nggak dari sisi dia? Apa memang dalam prosesnya dia ada yang dia berikan perubahan secara masif gitu? Perubahan nggak masif nggak? Kalau masif nggak. Perubahan yes kelihatan. Struktur tim itu kelihatan sekali ada bedanya, bahwa dua di tengah itu backbone-nya kelihatan banget, dari si Van de Ven sama si Romero, terus juga Pak Metasar sama si Bissouma, terus ada Maddison, ada Son. Itu udah kelihatan. Dan saat ini nggak ada, ya kayak dulu aja zamannya Chelsea. Terry Carvalho begitu cedera kelihatan. Lampard di tengah sama si gue lupa Siapa Makalele itu siapa kelihatan. Iya, Essien. Di depan juga saat ada Drogba kelihatan. Backbone tim ini dibikin sama Ange. Makanya begitu bagus kelihatan gitu ada perubahannya. Cuman saat pemain tersebut cedera nampak juga absennya. Cuman ya Tottenham emang tidak meminta Ange untuk memberikan pertandingan atau permainan yang luar biasa bagus. Cuman ya menang masuk ke Eropa dan lain-lain.
dana pun ya cukup diberikan sih sama Spurs. Jadi buat gue kalau ada yang bilang Spurs nggak dapat duit dari Dani Levy, nggak juga, lu penjualan Ken juga lumayan gede kan gitu. Jadi kalau duit transfer ada, terus kenapa lu beli pemain seperti itu ya? Buat gue ini pelatih ini bagus, cuma masih butuh waktu untuk proving something. Kan banyak yang bilang ini pemain-pemain yang datengin juga banyak yang Madison dibilang mungkin udah mediocre, udah habis lah. Leicester kayak udah nggak pernah bisa memenuhi potensialnya dia. Terus Vicario dari Empoli. Apalagi Van der Ven nggak ada yang tahu dia siapa sebelumnya. Udogi. Kan? Ya Udogi juga dari Udinese gitu kan. Maksudnya main-main ini agak aneh yang datengin. Nah, lu melihatnya nyangka nggak sekarang ada di sini gitu? Bukan cuma dari klasemen ya. Tapi bagaimana dia bermain nih gitu. Ya sebenarnya gamble juga sih sebenarnya bentuk Levy datengin si Ange ini ya. Karena kita tahu bagaimana nasib pelatih yang sebelumnya datang dari Celtic ke Liga Inggris. Itu Steven Gerrard yang jauh banget kualitasnya, parah banget. Tapi kalau dibilang gaya sekarang nggak terlalu beda dengan zaman dulu, itu kayaknya sedikit ini ya. Karena si Kulusevski ketika diwawancara dia bilang kita beberapa tahun terakhir main counter attack, tapi sekarang sama Ange terakhir gue main menyerang ini katanya tuh ketika dia masih main di Atalanta U19. Jadi cara dia main Ange itu kan sangat bisa dibilang gila lah ya. Kapan sih kita lihat highline sampai ke garis tengah itu. It's crazy football. Tapi seru liatnya. Sekarang Spurs jadi tim yang kedua tertinggi di Premier League untuk urusan melepas shots ke gol per 90 minutes. Gawang lawan selalu mereka bombardir. Tapi efisiensi mereka emang nggak bagus. Mungkin karena masalahnya Richarlison di depan ya. Tapi akhir-akhir ini dia udah membaik lah. Udah lumayan lah. Son juga dengan 11 golnya, hanya Mo Salah dan Erling Haaland yang nyetak gol lebih banyak. Tapi itu tadi cedera juga mengena, terutama Madison sebenarnya. Madison yang jadi pusat permainan dia awal-awal yang sempat dibilang salah satu pembelian terbaik pada awal musim sebelum dia cedera, dan akhirnya Declan Rice sekarang naik ngelewatin dia. Tapi at least buat fans Spurs sekarang ya lebih seger lah lihat main kayak gini ketimbang nonton timnya Nuno Espirito Santo, timnya Mourinho, Conte yang gayanya gitu-gitu doang, nyerang bosen lah. Sekarang perbedaan banget. Iya kan, coach, lu kan dibanding dulu Conte sama Mourinho kan lebih bagus lihat sekarang loh. Gue setuju. Kan? Gue sedikit koreksi yang belum biar netizen nggak. Pada saat gue bilang honeymoon period itu murni dari sisi hasil, oke? Karena bukan dari permainan. Gue juga berkali-kali bilang jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Cuman yang orang sering lupa adalah, dan Ainsley itu juga lupa, sepak bola itu dari menit 0 sampai menit 90 plus extra time. Kalau lu perhatikan Spurs, mereka ngegasnya bagusnya cuma 60-70 menit. 20-30 menit terakhir drop. Bener-bener drop. Lawan Everton harusnya seri itu. Dibombardir sama Everton. Awal-awal kan gue bilang, gue perhatiin semua klub yang bermain bagus, termasuk Spurs. Dan mainnya keren banget. Asli keren banget. Cuman kenapa mereka kalau sekeren itu kenapa berada di rank 4? Ya itu 20-30 menit mereka sering kebobolan, sering kehilangan bola, ditambah efektivitas. Kalau udah agak stuck, sering shooting nggak jelas. Padahal nggak perlu sama sekali, ya kan? Nah, ini dua hal yang berbeda. Maka dari itu honeymoon period itu murni karena hasil dan kelihatan menurun sekarang. Kalau dari sisi permainan, gue setuju. Mereka bermain jauh lebih atraktif, Cuman ya, sekarang tinggal tugasnya gimana lu bermain atraktif selama 90 menit dan menang. Tapi mereka mainnya juga open banget loh. Vicario ini lawan Everton 7 save. Angka-angkanya juga nunjukin kalau gawangnya Spurs itu banyak diserang juga oleh lawan. Tapi Vicario ini 19 juta euro dari Empoli, siapa yang pernah dengar? Tapi dia bikin beberapa penyelamatan penting, terutama dalam situation one on one yang sangat dibutuhkan kalau lo timnya main highline gila itu. Belum lagi kalau back lo kayak si Cuti Romero itu yang kita nggak tahu kapan dia dapat kartu merah, kapan dia bisa main, rusuh habis. Sampai dimarahin sama Emi Martinez satu Piala Dunia ya, lo sampai bikin kartu merah, awas lo ya. Kita lihat nanti tahun 2024 bagaimana nasib Xabi Alonso dan juga Ange Postecoglou, apakah masih terus baik peruntungannya atau justru tahun 2024 ada ujian yang justru menghambat mereka sebagai pelatih bagus nanti. Kita akan lanjut dengan topik yang kalah serunya abis yang satu ini. Tadi kita udah bahas soal pelatih, sekarang waktunya kita bahas soal pemain. Ada beberapa nama pemain yang kinclong alias bersinar bahkan setelah pindah klub baru. Ada juga nama-nama pemain muda yang bisa diproyeksi jadi pemain penerus. Gak lengkap kalau di awal kita gak bahas si Golden Boy yang ternyata emang gak sesusah itu buat adaptasi di Madrid. Seorang Jude Bellingham
yang memang langsung dibikinin lagunya Hey Jude, tapi langsung juga nyetel juga udah kayak striker, pindah ke Madrid, nggak ada yang nyangka dia menjadi top scorer buat Madrid sekarang, langsung nyetel, mentalnya langsung kejaga. Gimana lu lihat Jude Bellingham ini, nyangka nggak ada di posisi ini sekarang? Yang orang harus tahu, PR dan tugas Jude ini nggak gampang sama sekali. Berat sekali lu pindah ke liga baru, ke negara baru. Dan Madrid pula Dengan tuntutan yang luar biasa tinggi. Expectation. Mungkin bahasa juga jadi kendala. Tapi ya inilah, ini pemain masih muda tapi pernah menjadi wakil kapten di Dortmund juga. Dengan Dortmund ya riuh rendah penontonnya kayak gimana, tuntutan dari penonton seperti apa, dia bisa tetap tenang dan diberikan PR sama Ancelotti sebagai orang yang bisa menjadi tambahan di kotak penalti, bisa mendeliver bola dari tengah ke depan, menjadi jembatan dari belakang ke tengah. Banyak sekali PR yang diberikan oleh Ancelotti, tapi jelas tugasnya seperti apa dan dia so far deliver. Dan soal tadi gimana PR dia menjadi striker, menjadi tambahan orang di depan ya. Buat gua jangan nilai Jude Bellingham dari itu. Karena tugas utama CM bonus ya berarti ya? nomor 6, 8 atau 10 ya berikanlah penilaian sebagai nomor 6, 8, 10. Bikin gol banyak bonus karena emang lini depan Madrid lagi tidak baik-baik saja gitu. Karena Madrid yang kita tahu punya nomor 9 yang luar biasa bagus terus rata-rata. Cuman tahun ini enggak, dan somehow Jude Bellingham bisa melakukan itu. Cuman gue gak mau menilai Jude sebagai orang yang bikin gol banyak, karena gue gak mau juga orang-orang pada akhirnya saat Jude ini stop keran golnya dianggap pemain ini menurun. Padahal kelihatan sekali bagaimana cara dia memutus bola, pengaliran bola ke kanan ke depan, bagaimana pemain tandemnya Valverde jadi nampak bagus lagi sekarang. Karena emang ada seorang Jude yang punya karakter pemimpin gitu. Bagaimana dia bikin orang-orang yang tadinya malu selebrasi, ayo lu selebrasi. Dia benar-benar kayak dia muda tapi kepemimpinan itu yang ada di jiwa Bellingham, dan itu adalah bonus sekali bagi Madrid. Dan lu kalau melihat bagaimana Bellingham sekarang, itu kan dari awal musim dia juga menunjukkan dia tuh nggak takut gitu untuk langsung bersaing sama rekan yang senior gitu. Fir tadi yang Aldi bilang, bahkan nyuruh rekannya untuk berselebrasi. Itu kan menunjukkan dia nggak takut gitu sama senioritas di sana. Adaptasinya juga bagus. Kalau kita lihat dia dengan Vini Kamavinga juga langsung nyetel ya. Biasanya di luar pemain lapangan Britania juga kan susah gitu langsung pindah klub kan. Yes, Ya kan? apalagi soal bahasa. Tapi memang contohnya sebelum ini adalah Bale dan Michael Owen yang barnya low juga gitu. Mereka kan susah juga dalam beradaptasi di sana. Sementara kita lihat Bellingham complete player. Kita lihat permainannya beberapa kali, terutama yang lawan Atletik, terus kemudian lawan Napoli. Itu dia all around game-nya bagus banget, bukan hanya gol-golnya, tapi cara dia ngelihat ruang, cara dia ngasih pass, cara dia break the lines of defense, cara dia main di antar lini itu ya mungkin Inggris udah lama nggak punya pemain kayak gini, makanya true superstar bagi timnas Inggris yang kemudian dinaik-naikin lagi sama media di sana. Euro 2024 lah kesempatan terbesar mereka akhirnya sekarang. Tapi Bellingham memang trajektori karirnya gila banget sih, dari Birmingham terus Dortmund terus sekarang jadi bisa jadi basically on top of the world gini ya. Kita nggak tahu, dia juga habis cedera kan, tapi dia balik lagi, dia mainnya oke. Ya kita akan lihat seberapa konsistennya dia. Konsistensi permainan itu juga penting. Lu setuju nggak coach kalau dia adalah satu pemain terbaik di awal musim ini? Dari awal musim sampai sekarang. Lu masih inget kan waktu gue bilang di dunia sepak bola ini hanya 2 pemain kalau mereka minta berapa dibayar langsung ambil. Osimhen sama Bellingham. Maka dari itu kalau si Liverpool ditaruh 100 juta nggak mau kan kemahalan. Nah ini diambil sama Madrid. Tapi ada tapinya juga. Gue masih ragu apakah dia cocok kalau main di Liverpool. Karena dia ini berhasil sekarang. Berhasil karena sama Ancelotti kan lebih dipakai sebagai false nine lah. Atau attacking midfield yang masuk. Dan dia itu selalu dapat ruang sama rekan-rekannya melipir kedua, dia masuk ke dalam. Walaupun kalau di Liverpool nggak bisa kayak gitu. Sistem yang benar. Tapi di luar itu, nih kredit untuk Ancelotti. Ya ini pemain luar biasa. Ini asal dia jangan terkontaminasi sama sosmednya kayak Mudryk gitu. Atau kayak Pogba, atau kayak untungnya enggak. Jadi selama dia bisa seperti ini, gue juga nggak nyangka bahwa dia bisa. Yang penting kan sekarang adalah pada saat nanti musim depan, pasti ada momennya di mana Madrid turun, sekompak apa mereka, sekuat apa mereka untuk bisa bangkit lagi. Cuman mereka bisa memanfaatkan momentum di mana Barca lagi bobroknya, dan Girona kemungkinan besar akan turun juga. Nah ini harus bisa dimanfaatkan sama Madrid. Paling besar kemungkinan juara emang Madrid itu di Liga.
Kalau Madrid nggak juara, blow on aja bener. Belum Artinya- Guci. Belum. Harus juara musim ini. Artinya Tahun lalu Inggris- mereka nggak juara kan? Iya. Artinya Inggris sebenarnya jadi salah satu tim yang paling ngeri banget dong buat di Euro nanti. Nggak bisa Ji, tiap Ketika tahun, musim ini. tiap turnamen Inggris selalu menjadi tim dengan wah ini bintang. Dari zamannya Solskjaer, Gerrard, Lampard Iya, juga itu begitu capek terus. banget sih, Tiap capek, turnamen capek. selalu Inggris paling kuat, materi pemainnya paling ini. Nggak juara-juara juga. Juara juga. Lu zamannya Beckham generasi Ya kan, Iya, itu udah paling generasi luar 2006 biasa ya. itu. lebih canggih daripada Terry Campbell backnya. daripada 10 Bellingham lah. Ashley Iya, Cole, Gary Ashley Neville, Cole. Lampard, Gerrard, Solskjaer. Nggak juara-juara juga. Jadi buat Biasa gua ada faktor-faktor kayak bodoh-bodoh di luar lapangan gitu. Kroasia Mempengaruhi. biasa-biasa aja final-final. Itu arti bahwa ya karena Jellings. iya jadi bahwa untuk turnamen internasional nggak melulu soal materi pemain sih. Bagaimana lu ngejel, bagaimana pelatih mentranslate apa yang dipengenin dia dan bisa mentranslate ke pemainnya itu lebih dari sekedar karena gua masih apatis sama Southgate jujur aja. Sorry to say. Dan- Southgate stay. Nggak juara-juara dong. Nah tapi kan game main Inggris pun juga bukan kayak Madrid sekarang kan. Maksudnya dia Beda, ada iya. Harry Kane yang akan menghalangi Ya, jalan betul, Bellingham betul, sana. Itu yang menurut gua, betul. ya pasti Bellingham cuma jadi peran yang Aldo Betul, bilang itu hanya betul. pemain nomor 6 sama 8 doang kan. Ya nge-backup aja. Backup doang. Itu bukan poinnya jadi- benar. Ya kan? Lu gimana Firman lihatnya? Ya Sandung sebenarnya porosnya lumayan kuat tengah ke depan itu ya. Bellingham, Rice, Rice Bellingham, sama gila Kane. Center back-nya siapa sekarang? Maguire dong. Ya masa Lord. Maguire sama Stones Kipernya lah. Pickford ya udahlah ya, Nggak berubah. Pickford gitu-gitu Pickford aja. mah. Ya. 2030 begini timnas Southgate Calvin parah Phillips sih. mau main nggak main, mau dia cuti Ada 6 terus. bulan juga tetap aja dipanggil. Semoga Trippier main. Trippier udah nggak ada tenaganya. Dikasih bola Udah sembarangan. habis. Yoi. Iya, pokoknya itu sih. Sebenarnya yang sekarang keraguan fans Inggris itu kan ada di pelatih Southgate yang dibilang nggak bisa berkembang mengikuti pemainnya yang ada. Jadi kita akan lihat nih, apakah Southgate setelah berapa semifinal, dua Final. kali final, apa yang dia pelajari dari turnamen-turnamen itu? Udah gitu kan dia nggak mau mundur kan? Dia kan sebenarnya punya kesempatan untuk kemarin habis Piala Dunia, mungkin nggak berjalan sesuai ekspektasi. Euro Dia terakhir. ada, Terakhir Euro ini. iya terakhir, Piala pasti bisa. Dunia kan semifinal lumayan lah. Iya penalti doang lagi, cuma terpaut 1 penalti dari lolos. Tapi kalau sekarang kita ngomongin Bellingham sama Haaland, prospeknya lebih kelihatan mana bersinarnya. Gue mau enjoy dua-duanya Maksudnya aja. untuk- Karena ini dua-duanya luar biasa Untuk dan Ballon d'Or kan pasti ujung-ujungnya orang kan lebih banyak melihat dari statistik. so far That sejauh is ini the gue problem. ya kan? That is the makanya kalau Ballon d'Or udahlah itu anggap bonus yang hihaha aja lah. so far buat gue Bellingham sih sekarang. Kalau untuk Ballon d'Or ya. Oh ya? Ya, karena dia lebih all Tahun ke round. depan ya? Gue juga setuju. Gua Malah lebih dia all ngangkat round. Madrid ya. Bukan Dia yang angkat. masalah jumlah golnya, tapi Iya, di all round. kontribusi terhadap tim. Iya. Bellingham masih ahead di atas Haaland. Dan apalagi kalau ada Euro nanti Bellingham Iya. juga main Jadi- bagus. Iya udah ketinggalan aja, Haaland kan nggak bakal Nggak bakal ngapa-ngapain. Iya. Norway ya. Jangan lupa Di Norway. Mbappe. Iya sih. Mbappe kan udah gak bisa. Oh iya ya. Jangan lupa Mbappe. Mbappe Ballon d'Or gue ingetnya ini main muda Golden Boy. Kalau Mbappe mah iya Tapi pasangan berat. sejauh banget. ini kayaknya biasa-biasa aja kok sih. Iya. Tapi di PSG paling Tapi lu lihat kalau turnamen itu Prancis gak ada Mbappe sama Habis. kayak Slovenia itu. kagak juga sih. Tapi Kan lu ada Mbappe Asli ngegendong Oh, banget iya sih. Mbappe. Tapi sejauh ini Mbappe Bellingham lu Bellingham dong. Bellingham. Iya, kalau secara kontribusi Sejauh ini. iya lah. Cuman Cuman overall kontribusi. nanti kalau di turnamen Prancis ini juara bisa kayak Messi juara Ballon d'Or. Sama lu tau kayak flashback dikit ya. Zamannya Ruud Gullit van Basten 88. sama Rijkaard. Orang bilang siapa? Orang pasti pilih Van Basten. Gullit atau Van Basten. Untuk gue Rijkaard. Rijkaard itu menyerang, bertahan, center back, midfield, Baker. semua bisa. Gila sih. Kontribusinya jauh lebih banyak daripada dua pemain. 88, Tapi orang hanya 89. lihat gol. Iya, iya. Basten. Iya. Basten. Ya, zaman dulu Basten pun emang- bagus sebenarnya. Juga bagus. Bagus, Tapi cuman secara overall kontribusi Subjektivitas, lu pengen- Rijkaard itu luar biasa. Ya. Ya zaman dulu kan orang yang masih ngeliatnya striker, playmaker. Iya. Kayaknya belum pernah ngeliat ada Gak usah bertahan zaman nih. dulu, sekarang masih Ya sama. terakhir kan mungkin yang out of the box ya Cannavaro ya. 2000, Ya 2006. tapi itu pun juga kayaknya Iya. nggak bakal ada lagi. Nah, gelandang bertahan gue belum lihat tuh ada yang pernah menjadi pemain Modric? terbaik. Kan Modric kan jatuhnya CM ya? CM, Modric, iya. AMF gelandang juga. bertahan ya. Ya kan? Pep pernah nggak sih nggak ya? Nggak Nanti pernah. Rice. Ngawur ya. Doa orang baik, doa orang baik. Nah, Nanti. lo kan kemarin lihat Lamine Yamal di awal-awal begitu bagus kok. Sekarang tapi belakangan dia nggak Oh begitu enggak, lagi. masih. Mas- Belakangan nggak pernah dijadiin starter Iya, sama maksud si gua- Kunyuk Safi itu. Ya kan, Siapa berarti kok ada- dikunyuk? Berarti kan ada something yang Enggak gitu ada biasanya. something. Ini seleranya aja kampret itu Safi. Sama Rafinha kalah. Dikit-dikit Ferran Torres.
Gini, Rafinya itu pada saat Rafinya cedera, kontribusi Lamine Yamal luar biasa. Bahwa dia nggak jadi starter karena masih muda, I can accept that. Tapi kalau lu pasang Rafinya 5-6 match beruntun sebagai starter, and this Ada yang salah. fucking asshole nggak perform, ngerti nggak? Harusnya, let's say 3 kali Lamine Yamal 3 kali itu lah, biar fair biar dong. fair. Iya Ini kan? enggak. Ini enggak, dan yang dimainin tahu sendiri. Ferran Torres. Di kaptenin lagi Ferran Torres. 10 kali main, sekali cetak gol dibilang, wah luar biasa ini. Ini pelatih benar lebih parah daripada Arteta atau nggak Safi? Ya, Yamin Lamal ya jelas ceilingnya besar sekali, tinggi sekali, dan kalau lu ngelihat sesimpel bahwa iya dia di 18 game cuma bikin 1 gol dan 3 assist, jelek nampaknya. Cuma kalau lu lihat sendiri Nah, betul. Kalau lu apa namanya lu perhatikan, ini pemain dewasa sekali di umur dia 16 tahun. Iya. Yang penting kita harus lihat kedewasaannya. dia based on umurnya juga, Iya, nggak bisa makanya. disamain. Decision making. Iya, dewasa. Sama kayak Maino, MU, sama kayak Giu juga Bellingham. bagus, Giu Barcelona tuh Giu. masih muda juga Ya, itu cukup bagus. itu belum kelihatan lah, masih belum. Iya, cuman Tapi tiap kali Lamine Yamal masuk itu ada sesuatu yang memberikan kontribusi terhadap serangan. Ini Beda banget sama Rafinya. bakal jadi next Ansu Fati nggak jadinya? Nah, asal jangan cedera. Cederanya, Ansu iya. kan karena Cedera. cedera. Itu kan hal Semoga- yang kita nggak bisa Ya mungkin dia prediksi. belajar dari itu kali coach. Jadi biar nggak burn out terlalu My cepat. friend, yang namanya patah kaki, lu main 2 menit juga bisa patah kaki. Jadi nggak ngaruh juga. Tapi sayang kalau pemain ini nggak berkembang karena gue lihat jujur gue nggak menarik lihat Barcelona, cuman gue lihat nih orang, menyenangkan gitu permainannya. Jadi Jangan dulu, gue sebagai fans dari tahun 80-an itu gue matiin itu. kesian Safian jadi marahin mulu sama coach. Kampret itu. Tapi masa pemain bersinar doang yang kita bahas? Kalau bisa sebutin satu nama pemain, siapa nama pemain yang paling nggak beruntung saat Højlund, karena dia nggak dapet permainan yang dia pengenin, jadi kayak Yang nggak beruntung tapi paling punya kapasitas. Iya. gue Højlund loh. yang paling nggak beruntung? Nggak beruntung karena mungkin dia bagus, aslinya bagus banget, mungkin cuman klubnya permainan timnya nggak cocok atau bisa mengutilize permainan dia, jadi sayang banget jadi kayak nampak wah dia nggak pernah bikin gol di Premier League 18 gol jadi nampak 18 game 14 pertandingan. 14 Iya. game jadi nampak jelek banget gitu kan, jadi ya kesian jadi nampak kurang beruntung padahal aslinya bagus nih orang. Jadi Lu buat siapa, Fir? Kalau gua sih Felipe Caicedo yang digadang-gadang bakal jadi N'Golo Kante lagi ke Chelsea. Rekor transfer Britania Raya ya, Iya, kalau iya, nggak salah. Sekarang wasted, nggak jelas. Mau dia cedera, mau dia main, nggak ada efeknya, nggak kelihatan kayak dia yang dulu lagi. Mendingan Bener-bener Jolinton tuh deh. kayak apa ya, black hole pemain-pemain lah itu si Chelsea itu. Lu siapa, coach? Gue nggak tahu. Gue nggak setuju kalau dibilang Højlund pemain hebat. Enggak. Gue nilainya dari first touch-nya, dari kontrol bola jelek Iya. banget. Tapi bahwa dia nggak disuplai, I agree. Iya. mungkin bentuk distribusinya juga bukan yang dia Iya, pengenin iya, gitu. iya. Enggak, udah gitu Tapi pressure-nya dia besar Iya, sekali. Iya, oke. Dia akan berkembang, gue percaya. Dia akan cetak lebih baik gol, gue percaya. Tapi apakah dia menjadi hebat? Time will Gue tell. yakin. Gue sih yakin. Maksudnya, Not for 70 kalau million. di tim yang tepat, pelatihan tepat, gue rasa dia something sih. Ya. Oke, itu dia seperti biasa tahun 2024 bakalan tambah menantang. Persaingan di liga-liga Eropa sulit diprediksi karena IPL aja masih kejar-kejaran semuanya. Di La Liga ada fenomena Girona tapi ujung-ujungnya Madrid. Nah, sementara di Bundesliga nih orang pasti penasaran apakah ujung-ujungnya Munchen atau Leverkusen bisa menjadi fenomena baru pada tahun ini. Nggak kayak Dortmund tahun lalu ya, ancur-ancuran banget di akhir pertandingan terakhirnya. Belum lagi nanti di Euro juga siapa yang bakalan menjadi juara di Euro. Nah, semua ini akan menjadi bahasan kita di tahun depan. Makasih semua buat Jebret Tim yang tahun ini setia sama kita. Ditunggu komen-komennya selalu baik di live maupun kolom komen. Sampai ketemu di tahun 2024. Ciao.